Oke, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang pembahasan TPS Wacana. Ini sudah saya siapkan materinya. Sudah terlihat materinya belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ini dia. Oke, ini taruh sini aja biar kelihatan. Oke, seperti biasa kita langsung aja ya ke pertanyaan saja. Silakan di screenshot dan dicari jawabannya apa. Kalau sudah, kita kembali ke teksnya untuk kita baca dan kita identifikasi sesuai pertanyaan yang ada di pertanyaan nomor 1 ini. Sudah, Pak. Sudah? Oke, silakan dibaca. Oke, keluar lagi nih. Oke, ada jawabannya B? Ada jawaban yang lain? Coba dulu Fazira. Fazira kira-kira apa jawabannya, nak? Saya B juga, Pak. Oh, B juga. Oke ya. Kita lihat, tahu arti kata perisakan ini? Mana tadi perisakan, sorry. Nih, menjadi medium perisakan. Enggak, Pak. Enggak ya, nanti saya jelaskan. Pernyataan, ingat ya, pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan sesuai yang di atas itu, Pulau Jawa menjadi satu-satunya pulau di Indonesia. Pulau Jawa menjadi satu-satunya pulau di Indonesia dengan pengguna internet terbanyak kategori anak dan remaja. Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, jawabannya B. Coba jelaskan dulu. Siapa yang bisa jelaskan kenapa jawabannya B? Nggak usah lihat ini udah saya jelaskan. Coba kasih saya dulu, kenapa jawabannya B? Karena pada teks bacaan ada, Pak, dia memang kalimat yang menyatakan itu, Pak. Oke, Dewi, kenapa bukan A? Kalau menurut saya, Pak, Pulau Jawa itu bukan memang satu-satunya pulau di Indonesia dengan pengguna internet tertinggi, Pak. Tapi nggak ada dijelaskan dia terbanyak kategori anak dan remaja. Oke, siapa lagi saya suruh jelaskan? Mariana, coba kenapa bukan C?
Mariana tadi jawabnya B ya? Iya, Pak. Oke, kenapa bukan C, Mariana? Ada yang bisa jawab kenapa bukan C? Kenapa bukan D? Itu kan Pak, itu Pak di dalam teks itu dia di situ nggak ada ini Pak, nggak ada menjelaskan bahwa untuk anak-anak itu difilter Pak dari konten kekerasan, sadis, sama pornografi dan lain itu Pak. Oke. Selain Mariana, siapa lagi tadi yang jawab? Saya lihat lagi satu persatu ya. Dewi udah, Rizky Hotma Oktaviani. Kenapa bukan D? Kalau saya Pak, karena yang B itu memang itu yang udah ada di teks Pak. Jadi yang enggak Pak, salah. Oke, gini ya. Oke, nih saya sudah buat penjelasannya di sini. Kita lihat. Kita lihat yang A dulu ya. Pulau Jawa menjadi satu-satunya pulau di Indonesia dengan penggunaan internet terbanyak. Kategori anak dan remaja. Benar tadi yang dibilang Dewi, bahwa benar Pulau Jawa, pulau yang dengan penggunaan internet terbanyak, tetapi tidak ada di dalam teks dikategorikan anak-anak dan remaja. Yang ada Pulau Jawa pengguna internet terbanyak. Yang C kita lihat, konten kekerasan sadis, pornografi, ujaran rasialisme dan kebencian, hingga iklan dan pemasaran, ini saya garis bawahi, dibatasi penggunaan bagi anak-anak. Sementara di kalimat ketujuh, anak sebagai penerima berpotensi mendapat konten kekerasan sadis, pornografi, ujaran rasial, dan kebencian hingga iklan dan pemasaran. Tidak ada pernyataan di sini dibatasi penggunaan bagi anak-anak. Oke, kita lihat yang D. Internet menjadi medium perisakan, kekerasan seksual, potensi konten berbahaya, sampai perjudian dan pelanggaran hak cipta akhir-akhir ini. Padahal di kalimat 9, pada anak di sini sebagai korban. Di sini internet menjadi medium perisakan. Di sini dikatakan anak-anak yang menjadi korban, bukan internet. Berarti kalau dikatakan internet, orang dewasa juga kena, remaja juga kena, orang tua juga kena. Logikanya seperti itu kan? Padahal di sini sudah ada di teks itu di keterangan nomor 9 pada anak sebagai korban. Kita lihat yang E. Direktur Eksekutif ICT Watch membuat aturan. Apakah ada di situ? Di teks itu Direktur Eksekutif ini membuat aturan? Nggak ada Pak. Sementara Direktur Eksekutif itu hanya menghimbau, mengatakan penggunaan gawai internet memang perlu mendapat perhatian dan bimbingan. Memang perlu, ini bersifat saran kurang lebih. Setidaknya harus ada batasan minimal gadget akses internet serta pengawasan akan hal yang mereka akses di situs yang ada di aplikasi yang diakses. Di sini belum ada tindakan, sementara di E membuat aturan. Berarti sudah ada tindakan kan? Logikanya seperti itu. Oke, kita lihat mengapa yang B. Pernyataan sesuai dengan kutipan, jawaban B. Namun tingginya ini pada kalimat sebelum kalimat tersebut juga telah dijelaskan bahwa subjeknya adalah orang-orang Indonesia. Jadi jawaban di sini pengguna internet di Indonesia tidak disertai filter konten yang dapat diakses untuk anak dan remaja. Oke, kita lanjut. Kalimat yang tidak padu adalah kalimat A5, B7, C10, D11, dan E2. Oh ya, sorry, saya jelaskan dulu. Perisakan, ada yang tahu arti kata perisakan ini? Ada? Perisakan. Kalau sering nih pakai kata-kata ini, tapi dalam bahasa Inggris kalian sering pakainya. Bully, Pak. Itu dia. Perisak atau merisak asal katanya dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris namanya bully, kalau di kita mengganggu. Mengganggu. Jadi andaikan nanti ada ditemukan
ketika kalian anak-anak ikut tes masuk universitas, ada kata-kata ini perisakan biasanya dalam teks-teks tentang pendidikan atau tentang sosial masyarakat lah. Oke, paham ya perisakannya apa ya? Oke, kita lanjut. Kalimat yang tidak padu adalah kalimat 5, 7, 10, 11, dan 12. Silakan di screenshot, kita kembali ke teks. Lima, 7, 10, 11, dan 12. Kalau sudah, katakan. Sudah. Biar kita kembali ke teks. Saya aja salah penomoran nih. Nomor 1 langsung ke nomor 3. Lompat ya. Udah, Pak. Dah? Ya. Silakan dicek. Tadi 5, 7, 10, 11, dan 12. Berarti 5 nih. Alasan 7 silakan dicek. Mana yang tidak padu? Tidak padu tuh nggak nyambung dia. Atau dia membahas yang lain. Masih dalam satu tema, tetapi dia tidak menyelesaikan kalimat sebelumnya. Silakan dicek. Oke, ini ada jawaban E. Jawabannya E, berarti kalimat 12 ya. Ada jawaban yang lain selain kalimat 12? Oke, kita lihat jawabannya. Ada jawaban yang lain? Oke ya, kita lihat. Udah jelas jawabannya 12. Coba jelaskan kenapa kok 12. Pak Zira, tolong bantu saya jelaskan. Kenapa kok 12? Boleh balik ke teks ya, Pak? Boleh. Kita balik ke teksnya. Bantu saya. Jelaskan kenapa 12. Kenapa bukan 5, 7? Kita mulai dari 5 dulu. Kenapa bukan 5 ini, Nak? Kalau dari 5 itu menurut saya dari kalimat 4 ke 5 itu kayak sebab akibat gitu kan, Pak. Kalau misalnya tingginya penetrasi itu nggak terfilter dan akhirnya dapat kebablasan gitu kan, Pak, yang dijelaskan di paragraf kelima itu, Pak. Oke. Nomor 5. 7? Nomor 7 juga gitu, Pak. 6 sama 7 kayak sebab akibat gitu juga. Kalau 10 memang paragraf baru kan, Pak. Jadi topiknya juga baru tapi masih berhubungan sama teks yang dimaksud. 10-11 itu masih nyambung gitu kan, Pak. Ini gimana ya? Ada kesinambungan. Ada kesinambungan gitu. Tapi kalau di 12 itu nggak ada nyambungnya sama teks-teks sebelumnya, Pak. Oke. Kita lihat. Tuh jawaban dari Fazira ya, sorry. Kalau saya salah. Jadi, benar yang dibilang Fazira itu, kalau nomor 5 ini dia masih sebab akibat, 7 masih sebab akibat, 10 dan 11 dia masih nyambung, masih padu, tapi 12 dia sudah menceritakan kalimat yang lain, topik yang lain. Di sini, di kalimat 12, karena membahas tentang mengantisipasi dampak dari internet, sedangkan dalam paragraf ketiga tersebut, membahas tentang akses internet yang perlu mendapat perhatian dan bimbingan. Itu kan dari bicarakan di 10 dan 11 kan? Sementara di 12 dia sudah beda lagi yang dibahasnya. Coba lihat. Kita fokus ke 10-11 dulu lah. Kalau 5-7 oke udah jelas.
10. Direktur Eksekutif ICT Watch Heru Sutadi mengatakan penggunaan gawai dan akses internet memang perlu mendapat perhatian dan bimbingan. Nah, setidaknya harus ada batasan minimal usia anak boleh menggunakan gadget dan akses internet, serta pengawasan terus-menerus akan hal yang mereka akses dari situs-situs yang ada dan aplikasi yang diakses. Oke, masih satu kan? Nah, permasalahannya di sini bimbingan. Nah, di sini juga ini baratnya ada hambatan atau permasalahan dan sini ada solusi. Lihat, setidaknya harus ada batasan minimal. Di sini masalahnya apa? Memang perlu mendapat perhatian dan bimbingan. Di sini harus ada batasan minimal. Tapi lihat di 12. Bimbingan digital tidak hanya mampu menggunakan teknologi. Sudah beda lagi kan? Apakah sepadu deh nih? Tidak kan? Makanya jawabannya adalah E. Yang paling tepat adalah E. Nomor 12. Paham nggak nih? Maksud kalimat padu nih? Halo, nggak tidur kan? Insya Allah paham. Nah, padu tuh misalnya di dalam satu paragraf itu ada 4, kita contohkan inilah. Misalnya di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dalam satu paragraf 2 ini ada 4 kalimat. Dia masih berkaitan. Itu yang dimaksud padu. Tapi ketika dia sudah misalnya 6, 7 dia bahasnya lain, bahasnya misalnya merujuk di sini tentang penelitian dengan dunia internet, di sini anak sebagai penerima, tahu-tahu di sini ceritanya apa? Kecanggihan teknologi ataupun tentang kecanggihan internet. Tentu tidak padu. Dia di dalam satu paragraf itu ada satu kalimat yang tidak ada kaitannya dengan kalimat-kalimat yang lain. Itu yang tidak padu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Penulisan kalimat 8 menjadi benar jika diperbaiki dengan cara. Nanti kita kembali ke teks, kita lihat kalimat 8 itu seperti apa. Silakan di screenshot dulu. Apa ya screenshot ya? Screenshot bahasa Inggris ya. Tangkap gambar. Silakan tangkap gambar ini dulu. Kan bahasa Indonesia kan? Kalau artinya screenshot, screen layar ya, tampilan ya. Shot itu tembak kan? Apa jawabannya? Oke, jawabannya A. Oke, ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Oke, kita lihat. Apakah benar jawabannya A? Nggak perlu kembali ke teks. Perlu, Pak. Oke, kita kembali ke teks dulu ya. Sorry, aduh. Salah tekan saya, sorry. Oke, ini untuk kalimat 8 ya. Ini untuk kalimat 8. Yang jawab tadi, yang pertama siapa? Yang jawab tadi? Yang pertama tadi bilang, Pak jawabannya A, Pak. Siapa? Ayo, jangan malu-malu. Siapa tadi? Biar saya tahu nih, kenapa kok dia milih A? Tolong dijelaskan, bantu saya. Oke, sudah dapat jawabannya? Sudah dapat jawabannya? Oke, kita langsung aja lah. Tadi udah terlanjur terbuka ke doknya. Oke, jawabannya adalah A. Di sini menambahkan tanda koma setelah konjungsi sementara itu. Ya, di kalimat 8. Kita lihat ya. Kalimat 8 kenapa bukan jawabannya titik 2, menambahkan tanda titik 2 setelah kata berdampak. Di sini ini sudah saya buat pembahasannya. Kurangnya tanda koma setelah konjungsi sementara itu. Konjungsi merupakan merupakan konjungsi antar kalimat sehingga dibutuhkan tanda baca koma. Pilihan jawaban B dan D tidak tepat. Kata-kata tersebut masih sama maknanya dengan kata yang akan diubah.
Pilihan jawaban C tidak tepat karena tidak diperlukan tanda titik 2. Pilihan jawaban E tidak tepat karena kata tersebut bukan merupakan kata asing atau bahasa daerah. Mengubah kata eksploitasi dengan menggunakan huruf miring. Ingat, ini kan ada anak-anak buat apa ya? Buat untuk esai ya? Ada buat esai? Iya, Pak. Ada, Pak. Jadi untuk buat esai, kalau bahasa itu diambil dari bahasa Inggris murni, belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam penulisan atau pengetikan, maka diberi cetak miring. Miring. Itu menandakan bahwa kata itu asli dari bahasa Inggris yang kita kutip. Contoh screenshot. Screenshot itu dari bahasa Inggris murni, belum ada serapannya ke bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya tangkap layar. Oke, paham? Ini anak-anak tinggal baca saja. Ada kan saya kasih modul. Ingat modul tentang PUEB? Ada saya kasih itu. Jadi silakan dibaca-baca nih tentang bagaimana menggunakan tanda koma, kata partisipan menjadi kata pengguna, ini tanda titik 2. Di situ ada dijelaskan semua. Oke, kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Di sini dia nih, sementara itu harusnya diberi koma. Tanda kalau huruf miring dipakai, tunggu. Kalau miring bersamaan dipakai tanda petik itu gimana? Nggak masalah. Tinggal aja kasih tanda petiknya. Miring kan hurufnya. Tapi kalau dalam cetakan komputer, biasa dia satu paket itu. Kalau kita blok sekalian tanda kutipnya, dia akan cetak miring, itu nggak ada masalah. Tetap kalau tanda kutip tadi bersamaan dengan huruf miring itu harus dicetak, dengan bahasa asing yang belum diserap ke bahasa Indonesia, tetap dicetak miring. Paham, Nak? Yang jelas gini aja apanya peraturannya. Bahasa luar yang bukan bahasa Indonesia, mau dia bahasa tapi Inggris ya lazimnya banyak yang kita ambil ya. Nggak ada kita ambil dalam aksara Cina ataupun aksara Jepang, huruf kanji itu kan nggak ada kita ambil. Tapi lazimnya banyaknya itu kan bahasa Inggris. Nah ini seperti ini harusnya Direktur Eksekutif Watch nih. Harusnya ini menggunakan cetak miring karena ini bukan bahasa Indonesia. Jadi ini sengaja dibuat seperti ini karena nanti kalian akan disuruh perbaiki mana kata yang cetak miring segala macam, maka di dalam teks ini ada dibuat kesalahan. Oke, jadi bahasa yang diserap yang bukan bahasa Indonesia, tapi dia belum serapan ya, dia masih asli dari bahasa kita contohkan Inggris, maka diberi cetak miring. Paham? Itu aja kuncinya. Oke, kita lanjut satu soal lagi lah. Kesalahan penulisan ditemukan pada kalimat 14689. Silakan di screenshot, kita akan kembali ke teks. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kita kembali ya. Silakan dilihat dan dibaca dulu.
Sudah ditemukan jawabannya? Pak. Jawabannya elang. Oke, kita lihat. D jawabannya. Kenapa? Lihat ya. Kalau kesalahan penulisan terdapat pada kalimat 8, yaitu pada kata memerhatikan. Kita lihat kalimat 8, memerhatikan. Ini dia nih. Karena manusia tidak dapat memerhatikan. Kenapa dia salah? Ini dia aturan dalam KBBI atau PUEB sekarang. Penulisan dari kata tersebut yang tepat dan sesuai dengan KBBI adalah memperhatikan. Kata tersebut memiliki kata dasar hati yang menggunakan imbuhan memper dan kan. Sehingga tidak perlu ada pelesapan di awal kata. Pelesapan di awal kata dasar dilakukan jika kata tersebut diawali huruf K, T, S, P, dan huruf selanjutnya merupakan huruf vokal A, I, U, E, O. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah D. Ini jadi tidak perlu kita lihat memperhatikan ini ya. Kenapa dia kok tidak berubah? Lihat di sini ada pelesapan di awal kata dasar dilakukan jika kata tersebut di awal dia asal katanya adalah hati. Jadi dia di sini pakai memperlambat. Asal katanya lambat. Mempercepat. Asal katanya cepat, Pak. Maka tidak perlu ada penggantian atau pelesapan huruf di awal kata. Ini silakan nanti, ini paling banyak nih nak keluar nih nak untuk tes TPS Wacana, paling banyak sekali keluar ini. Jadi tolong ini nanti saya kan akan masukkan ini ke psikologi. Jadi tolong ini dicari, dipelajari lagi nih kata-kata ini. KTSP. Kalau ada yang nanti tidak paham atau membingungkan, silakan hubungi saya. Paham? Paham, Pak. Oke, baiklah nak. Ini soal terakhir dari saya. Begini nak, sekali lagi saya ingatkan, tolong untuk anak kelas 12 ini kan anak-anak semua ini kan dari berbagai kelas nih. Dari ada Newton, dari Dalton, ada Faraday, dari kelas yang lain. Jadi tolong sampaikan ke grup dan teman-temannya untuk segera mengirimkan file video. Ini saya stop.